Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Dwi Avianti, NIM 210602110004 dari jurusan Biologi. Prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Pandemi masih belum berakhir. Angka pasien COVID-19 yang masih terus bertambah hanya bisa diatasi dengan 5M. Dimulai dari diri sendiri. So, pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020 yang berisi tentang 5 hal. 5 hal tersebut diawali dengan huruf M. Untuk itu dinamakan 5M. Untuk yang pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya menggunakan masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, cuci tangan. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Jika kita diharuskan pergi keluar rumah, jangan lupa untuk menjaga jarak sekitar 1 meter dari orang sekitar agar terhindar dari virus COVID-19. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal tadi, kita harus menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Nah, perlu diingat, semakin banyak dan sering kita bertemu orang, kemungkinan kita untuk tertular virus COVID-19 bisa semakin tinggi. Jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga udah dosa kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Yang kelima, jika tidak ada keperluan yang mendesak, lebih baik tetap di dalam rumah. Karena sekarang zaman sudah canggih, kita tetap bisa berkomunikasi dengan teman atau saudara, dengan keluarga, dengan media sosial, atau bisa juga dengan video call. Tetap bisa berolahraga di dalam rumah. Buat yang hobi masak, kita tetap bisa coba resep-resep baru buatan sendiri. Salah satu upaya untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini
saat ini dengan melakukan vaksinasi. Dengan divaksin, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi keluarga, teman, serta masyarakat yang ada di sekitar kita. Di tengah pandemi COVID-19 yang tidak ada henti-hentinya, satu-satunya hal yang menjadi sumber harapan adalah diciptakannya sebuah vaksin. Namun, dengan hampir lebih dari 100 negara di seluruh dunia bekerja sama untuk meneliti dan mengembangkan vaksin, pertanyaan sesungguhnya bukan dapatkah kita menciptakan vaksin, tapi seberapa cepat vaksin tersebut dapat diciptakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk dapat mengetahui kapan vaksin COVID-19 dapat diciptakan, ada pentingnya kita mengetahui proses pengembangan vaksin itu sendiri. Secara sederhana, tahapan pengembangan vaksin dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu fase penelitian, fase preklinis, dan fase uji klinis. Fase penelitian adalah fase di mana peneliti akan mencari tahu cara kerjanya virus dan bagaimana virus tersebut menyerang tubuh manusia. Pada fase ini, binatang seperti tikus dan monyet digunakan untuk mempelajari virus pada tingkat molekuler. Fase preklinis adalah fase di mana sejumlah vaksin akan digunakan pada binatang untuk menguji keefektifannya. Fase ini penting untuk memastikan bahwa vaksin yang diciptakan tidak hanya efektif, tapi juga aman. Sejak bulan Agustus, WHO telah mencatat sekitar 165 vaksin COVID-19 yang tengah menjalani fase preklinis ini. Setelah fase preklinis, fase uji klinis dapat dilaksanakan, dan fase ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu uji coba fase 1, 2, dan 3. Uji coba fase 1 melihat reaksi sistem imun dan memastikan keamanan vaksin untuk tubuh manusia. Uji coba fase 2 melibatkan ratusan subjek uji coba dan memfokuskan kepada dosis yang tepat serta jadwal imunisasi yang sesuai. Dan yang terakhir, uji coba fase 3 melibatkan lebih dari 1.000 subjek uji coba dan memfokuskan kepada keamanan vaksin pada populasi yang besar untuk mengidentifikasi efek samping yang berat dan langka. Kemudian, setelah vaksin diciptakan, vaksin tersebut akan diberikan persetujuan oleh badan yang berwenang, kemudian didistribusikan secara skala besar. Dalam kondisi normal, sebuah vaksin memerlukan pengujian klinis yang sangat ketat, dan biasanya ini memakan waktu yang lama. Bila kita lihat sejarah pengembangan vaksin, waktu paling cepat untuk mengembangkan sebuah vaksin adalah 4 tahun, tetap relatif lama. Tetapi, jangan langsung pesimis, karena pengembangan vaksin COVID-19 ini jauh berbeda dari pengembangan vaksin terdahulu. Karena kali ini, seluruh dunia ikut serta untuk mengembangkannya. Hal terpenting dalam pengembangan vaksin adalah memastikan bahwa vaksin tersebut aman. Kesimpulannya adalah, walaupun vaksin untuk COVID-19 tidak akan hadir secara instan, berkat kerjasama dan kerja keras berbagai institusi, pakar-pakar, dan tenaga medis di seluruh dunia, pandemi ini mungkin saja akan berakhir lebih cepat dari perkiraan. Maka, apabila di masa depan kalian dapat keluar rumah tanpa khawatir, membahayakan diri sendiri atau orang lain, kalian tahu harus berterima kasih kepada siapa. Ahli kedokteran dari Universitas Andalas Padang, Dr. Andani Eka Putra menjelaskan mekanisme kerja vaksin COVID-19. Vaksin itu bukan untuk membentuk antibodi, karena antibodi hanya bertahan 4-6 bulan. Konsep vaksin adalah membentuk sel memori. Begitu ada virus baru masuk ke dalam tubuh, maka sel memori dalam sistem pertahanan tubuh akan mengingat mekanisme pertahanan yang dijalankan. Pada fase awal, ketika vaksin masuk ke tubuh manusia, antibodi akan terbentuk dan bertahan selama 4-6 bulan. Namun, sel memori sebagai pengingat akan tetap ada. Vaksin COVID-19 akan membantu tubuh membentuk kekebalan terhadap virus penyebab COVID-19 tanpa mengakibatkan kesakitan. Dalam beberapa pekan, vaksin tersebut membuat tubuh memiliki suplai sel memori berupa sel limfosit T dan sel limfosit B. Sel limfosit T dan sel limfosit B yang akan mengingat cara untuk melawan virus tersebut. Tentunya, vaksin itu dipastikan aman karena sudah melalui beberapa tahapan uji klinis. Pemerintah akan menjamin keamanan
mutu, efektivitas. Dihimbau kepada kita semua agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Vaksinasi lindungi diri, lindungi negeri.